Oke, selanjutnya untuk yang pertidaksamaan rasional. Nah, untuk pertidaksamaan rasional, namanya pertidaksamaan berarti dia memakai tanda tidak sama dengan, yaitu bisa jadi memakai tanda lebih besar atau tanda lebih kecil, atau lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Jadi tanda yang di sini itu tidak harus lebih besar ya, tergantung dari tergantung dari soalnya. Oke. Nah, bentuk umumnya itu adalah AX plus B per CX plus D. Nah, jadi ruas kanan usahakan kalau pertidaksamaan maupun persamaan usahakan jadi 0. Oke. Nah, untuk langkah-langkah penyelesaiannya atau untuk mencari himpunan penyelesaian, maka ada beberapa langkah. Yang pertama, buat ruas kanan jadi 0 atau nolkan ruas kanan. Jadi biar seperti ini. Kemudian yang kedua, faktorkan pembilang dan penyebut. Jadi faktorkan yang di atas dan faktorkan yang di bawah jika dia bentuknya nanti adalah bentuk kuadrat kayak gini atau bentuk pangkat yang lebih. Kemudian yang ketiga, tentukan pembuat 0. Nah, pembuat 0 itu artinya kayak gini. Yang sama dengan 0. Nah, jadi ini. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 5 per 3, ini namanya pembuat 0. Ini pembuat 0-nya. Kemudian tuliskan pembuat 0 pada garis bilangan. Ya, jadi kalau udah ketemu pembuat 0-nya, X1, X2-nya, maka buat gambar dia di garis bilangan. Kemudian yang langkah kelima, tentukan tanda plus atau tanda min. Kemudian yang keenam, jika tandanya lebih besar dari 0, maka yang kita arsir adalah tanda plus. Karena lebih besar dari 0 itu kan nilainya positif. Kemudian kalau tandanya kurang dari 0, maka yang kita arsir adalah tanda min. Kemudian baru tulis himpunan penyelesaiannya. Oke, contohnya. Contohnya di sini adalah misalnya kita punya tentukan penyelesaian dari X plus 2 per X min 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, nah yang pertama perhatikan dulu yang ruas kanan. Ruas kanannya harus 0. Karena di sini ruas kanan udah 0, berarti lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, faktorkan pembilang dan penyebut. Nah, karena di sini pembilang dan penyebutnya sudah dalam bentuk faktor, kayak gini. Ini namanya faktor. Jadi ini kita sebut sebagai faktor ya. Jadi kalau sudah jadi X min atau X plus, maka ini faktor. Tapi kalau dia masih dalam bentuk seperti ini belum faktor. Oke, ini sudah faktor. Udah, lanjut langkah ketiga, tentukan pembuat 0. Nah, pembuat 0-nya bagaimana? Sama kayak tadi. Jadi kalau X plus 2, jadi plus pindah ruas jadi min. Oke, ini min 2. Kemudian kalau X min 3 berarti X-nya sama dengan 3. Tapi, oh iya, saya lupa. Jadi ingat, kalau namanya pecahan itu penyebutnya tidak boleh 0. Makanya di sini syaratnya adalah yang di bawah penyebut, yaitu dia tidak boleh memakai tanda sama dengan. Jadi kita tuliskan di sini X tidak sama dengan 3. Jadi 3 ini didapat dari yang ini ya. Jadi kalau min pindah ruas jadi plus, sama kayak tadi. Cuman beda tanda aja. Kalau yang atas pakai tanda sama dengan, yang di bawah tidak pakai. Nah, bedanya apa nanti pengaruhnya? Pengaruhnya nanti ada di garis bilangan. Nah, kalau sudah ketemu pembuat 0-nya, ini pembuat 0, ini pembuat 0, baru kita gambarkan dia di garis bilangan. Oke. Nah, cara membuat garis bilangan. Kita dapatkan tadi nilai X-nya kan ada 2. Nah, gambar garis bilangan. Oke, ini dia. Nah, kemudian urutkan nilai X dari yang paling kecil. Oke. Ya, di soal di sini ada tanda sama dengan, lebih kecil sama dengan ya. Nah, jadi kalau ada tanda sama dengan, itu pengaruhnya nanti di sini. Di bulatan ini. Kalau dia memakai tanda sama dengan, maka dia di sini interval tertutup
atau bulatannya full. Oke, yang bulatannya full yang di mana? Yang di pembilang. Jadi untuk pembilang saja. Jadi karena di sini ada tanda sama dengan, berarti untuk pembilang atau yang di atas bulatannya full. Yang di atas itu X-nya adalah min 2. Oke, kita urutin dari yang paling kecil, berarti ini min 2, ini yang 3. Oke, nah setelah itu karena di sini ada tanda sama dengan, maka yang pembilang yang di atas bulatannya full. Oke. Bulatan full ini artinya apa? Artinya dia pakai tanda sama dengan. Terus yang penyebutnya bagaimana? Yang X tidak sama dengan 3. Nah, untuk yang penyebut, walaupun di sini memakai tanda sama dengan, dia tidak boleh bulatannya full. Dia selalu terbuka kayak gini. Oke, nah setelah itu, setelah kita buat yang ini, apa namanya nih? Oh ya, tuliskan pembaruan pada garis bilangan. Kemudian yang kelima, tentukan tanda plus minus. Nah, untuk untuk menentukan tanda plus minus, maka caranya kita pakai uji titik. Oke, uji titiknya pakai apa? Terserah, ambil sembarang X yang ada di sini. Terserah berapapun, yang penting jangan min 2 sama 3. Misalnya 0. X sama dengan 0. 0 itu di mana? 0 itu kan lebih kecil dari 3. Berarti di sebelah kirinya. Tapi dia lebih besar dari min 2. Makanya di sini berarti X sama dengan 0 itu ada di antara min 2 sama 3. Oke, sekarang yang X sama dengan 0 ini kita masukkan. Kemana? Ke sini. Ke pertidaksamaan yang udah ruas kanannya 0. Jadi kalau saja ganti X-nya 0 nih. 0, oke ini 0 tadi ya, 0 tambah 2, 2 kan, oke plus, ini 2, per 0 kurangi 3, itu min 3, oke, 2 dibagi min 3, intinya di sini yang kita perlukan itu adalah tanda ya, yang di atas kan plus 2, berarti ini artinya plus, plus kita bagi min, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah min, jadi artinya apa? Artinya, kalau kita masukkan X sama dengan 0 ke sini, hasilnya itu adalah min atau negatif. Nah, kalau di sini min, sekarang tinggal sebelah kanannya itu selang-seling tandanya. Berarti kalau di sini min, ini plus. Berarti di sini plus juga. Ya. Jadi, caranya untuk menentukan tanda dia plus minusnya tadi cukup uji titik 1 aja ya. Jadi tentuin X sama dengan 0, hasilnya min. Setelah itu, lihat di sini. X plus 2, ini artinya X plus 2 pangkat 1 kan? Ini X min 3 juga pangkat 1. Kalau pangkat faktornya itu ganjil, maka tandanya selang-seling. Jadi kalau di sini min, maka di sini plus. Kalau di sini min, maka ini juga plus. Jadi plus, min, plus. Nah, setelah itu, langkah terakhir, langkah ke-6, kalau tandanya lebih kecil dari 0, maka yang diarsir tanda min. Oke, tadi kita punya yang di sini kan soalnya tandanya lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 0 itu kan nilainya negatif. Makanya kita ambil yang tanda min. Jadi, kotakin semua yang ada tanda min. Oke, yang ini. Setelah itu tinggal diarsir. Ya. Jadi, himpunan penyelesaiannya itu adalah apa? Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada di antara nilai X-nya itu ada di antara min 2 sama 3. Jadi kalau dia di antara, maka X-nya taruh tengah, ini lebih kecil, ini min 2 paling kiri, paling kanannya adalah plus 3. Tapi hati-hati, lihat bulatannya. Di min 2 bulatannya penuh. Artinya apa? Min 2 berarti harus memakai tanda sama dengan. Oke, nah jadi himpunan penyelesaiannya yang ini tadi itu adalah min 2 lebih kecil X lebih kecil 3.